Puji Tuhan, hari-hari ini banyak pengusaha, mereka berpikir bahwa salah satu kunci keberhasilan seorang manusia, seorang pebisnis adalah membangun networking atau membangun jaringan. Dan mereka berkata dengan siapa kamu bergaul, itu menentukan kamu bisa sukses atau kamu makin hari makin gagal. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang pengusaha papan atas, kita bakal kecipratan order ataupun project. Nah, banyak orang saya lihat akhir-akhir ini berusaha untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang mereka pandang itu berpotensi untuk mengangkat hidup mereka. Dan mereka berusaha melakukan pendekatan, mereka berusaha untuk bisa kenal dengan para pengusaha-pengusaha tersebut. Dan bahkan mereka berusaha gimana mereka bisa meeting dengan para pengusaha tersebut, entah itu dengan cara mengajak makan, memberi hadiah, atau memberikan sebuah penawaran di mana bisa win-win solution. Jadi alias saling menguntungkan. Bapak Ibu terkasih, sebenarnya itu cara marketing begitu itu hal yang biasa sudah. Dari zaman dahulu juga orang selalu berpikir kalau dia mau mendapatkan sebuah proyek jalan tol misalnya, ada orang-orang tertentu yang harus dia dekati, ada orang-orang tertentu yang dia harus bisa berhasil dia lakukan sesuatu hubungan dalam arti berhubungan supaya dekat dengan pengusaha tersebut ataupun dengan yang punya wewenang proyek jalan tol tersebut, sehingga pada akhirnya sudah dekat dan akhirnya apa yang dia minta ini bisa tercapai. Bapak Ibu terkasih, saya teringat bahwa di Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan gini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat bahwa pemazmur bilang pagi-pagi dia itu mencari Tuhan intinya. Pagi-pagi yang dia fokus adalah dia mencari Tuhan. Terlalu sering orang memikirkan bagaimana cara dia membangun networking dengan para pengusaha, orang-orang top di Indonesia, siapapun itu, dan orang-orang yang punya proyek-proyek yang besar. Nah, mereka selalu berpikir bagaimana cara membangun networking dengan mereka. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa networking dengan manusia itu penting. Tetapi jangan lupa, ada satu yang sering kali manusia lupakan dan anak-anak Tuhan lupakan, yaitu networking dengan yang di atas. Maksud saya di atas itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana Anda membangun networking Anda dengan Tuhan selama ini? Nah, itu sebuah pertanyaan yang cukup bagus. Karena banyak orang saya lihat dia berhasil dalam membangun networking dari orang yang tidak dia kenal sampai dia usahakan jadi kenal dengan orang tersebut. Dengan berbagai cara, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana dia melakukan pendekatan, memberikan sebuah hadiah, memberikan sebuah solusi, win-win solution dan sebagainya. Nah, tapi orang tersebut itu tidak pintar membangun networking dengan Tuhan. Nah, mereka tuh mengabaikan Tuhan. Dan mereka bilang, Tuhan itu ketika kalau saya sudah sakit, tidak sembuh, saya sudah gagal total, bisnis saya sudah hancur, justru saya mau berkata itu sudah terlambat. Itu kita kurang pintar. Jadi saya bilang itu kita kurang pintar. Ya, kalau sudah begitu baru cari Tuhan itu sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu terkasih, yang tadi dengan siapa kita bergaul.
itu menentukan kita bisa sukses. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan, banyak orang berpikir kalau orang bergaul dengan Tuhan emang bisa dapat apa? Saya mau bilang, kamu dapat Tuhan, kamu dapat segalanya. Banyak orang berpikir, itu kan sebuah kata-kata. Faktanya tidak di dunia ini. Justru saya mau berkata, dengan siapa kamu bergaul, itu menentukan kamu bisa sukses. Kalau kamu bergaul sama Tuhan Yesus, kamu pasti sukses. Karena Tuhan Yesus ini pencipta langit dan bumi. Dia juga yang punya seluruh kekayaan di bumi. Dia punya semua orang-orang berkuasa di dunia ini, bukan cuma di Indonesia. Dan saya mau berkata begini, kalau Anda bergaul setiap hari dengan Tuhan, seperti tadi kata Permasur, pasal 5 ayat 4, bangun pagi-pagi, Anda bukan mikirin urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan proyekmu yang lagi bermasalah. Tapi kamu bangun pagi-pagi, kita ini cari Tuhan. Kita berdoa. Nah, saya mau berkata, ini kalau kita lakukan setiap hari, itu proyek-proyek, order-order yang tidak kamu sangka, itu akan datang dengan sendirinya. Nah, saya mau bilang begini, orang dunia ini lera kalau dia mau biar bisa berhubungan dengan seseorang, biar dia bisa dekat dengan orang, dia lera lakukan segala sesuatu. Nah, di sini saya mau berkata, kenapa ya kita ini seringkali tidak rela untuk membayar harga untuk Tuhan. Yang saya maksud ada begini, Bapak Ibu terkasih, kalau Anda mau sukses, Anda harus rela membina hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda mau kenalan sama orang yang punya proyek advertising, saya katakan billboard di jalanan, Anda ini harus rela cari tahu tentang dia. Anda harus pelajari dia itu sering ada di Jakarta, di Surabaya atau di mana. Anda harus tahu juga office-nya ada di mana. Anda harus tahu dia sering keluar kantor jam berapa. Dan kalau perlu Anda tunggu di sekitar sana, dan begitu dia keluar dari gedung, Anda samperin dia dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kenapa kita ini sudah banyak tahu tentang Tuhan, tahu dari gereja, tahu dari Alkitab, tahu dari cerita para pendeta, tetapi kita ini tidak mau, tidak rela untuk membina hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini cuma mau hal yang instan. Ketika mereka lagi kepepet utang, proyek lagi buntu, jalan lagi tidak ada tahu harus kemana, hutang sudah banyak dan sebagainya. Mereka mau cara ekspres. Mereka datangi pendeta dan mereka minta berdoa. Ada lagi yang lebih lucu. Sudah hutang banyak, yang dia lakukan adalah apa? Dia ambil minyak urapan, dia mengoles-ngoleskan di pintunya. Sebenarnya saya mau berkata, itu kalau firman tidak bekerja sama dengan kebenaran, maka itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan berdampak. Anda mau oles satu pintu, seluruh rumah, tidak akan ada jawaban atau mujizat. Nah, justru saya mau bilang, kenapa orang tidak berpikir, dia itu kalau dia mau sukses, dia harus rela membina hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak rela, maka itu hubungan tidak akan terjadi. Yang saya maksud adalah begini, kalau kita rela, di sini berbicara rela, yaitu Anda harus bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan. Bangun pagi-pagi, Anda cari Tuhan, Anda berdoa sama Tuhan. Anda sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Anda angkat pujian penyembahan pada Tuhan. Kemudian Anda baca Alkitab. Anda harus rela memberi waktu lebih untuk Tuhan. Berapa orang saya lihat akhir-akhir ini sebelum mereka ke office, mereka selalu lari, mereka selalu jogging. Apa sih yang mereka bayar harga untuk itu? Tubuh sehat, tubuh ramping, dan mengurangi kegemukan. Dan saya mau berkata, kalau Anda mau sukses, Anda harus rela bayar harga lebih buat Tuhan. Bangun pagi,
muji menyembah Tuhan, baca Alkitab Anda, dan duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara. Kasih waktu Anda lebih buat Tuhan. Dan saya mau berkata, itu namanya membangun hubungan. Nah, seringkali manusia cuma bisa sukses lakukan kepada sesama manusia. Dan saya bilang, kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita ini harus mau tak mau rela memberi waktu kita buat Tuhan. Tidak bisa, nggak ada namanya jalan ekspres. Nggak ada namanya sulap. Hari ini Anda doa, besok langsung dapat. Nah, kecuali Anda punya relationship dengan Tuhan begitu bagus. Nah, semua itu kita butuh pengorbanan. Tidak ada yang saya bilang terjadi begitu saja. Dan jadi kalau kita kembali lagi yang tadi, membangun networking dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita bergaul. Kemudian kita harus rela bayar harga. Mari kita lakukan semua itu. Saya percaya bagi Tuhan ada yang mustahil. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan baik. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi orang yang kesukaan Taurat Tuhan, yang bayar harga lebih buat Tuhan, bayar harga lebih untuk menyukai membaca Alkitab. Dan kemudian bukan cuma baca, dia renungkan itu siang dan malam. Jadi ini ada perbuatan ekstra, perbuatan yang lebih. Dan Alkitab mengatakan, dia bakal seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan Alkitab mengatakan, dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia nggak ngomong cuma menghasilkan buah, tapi bilang menghasilkan buah pada musimnya. Dan di sini dicatat juga tidak layu daunnya. Bisnisnya prosper, bisnisnya diberkati, dan apa saja dikatakan diperbuatnya berhasil. Ini penting, Pak Bu. Banyak orang hari-hari ini bertanya, saya harus bisnis apa? Saya harus melakukan apa? Nah, kenapa dia nggak cari Tuhan dulu? Kenapa dia nggak bertanya sama Tuhan dulu? Kenapa dia nggak mau bangun relationship dengan Tuhan? Networking dengan manusia, saya bilang penting. Tapi kalau Anda tidak punya networking dengan sorga, omong kosong semua itu. Anda boleh kenal siapapun orang top di dunia ini. Saya bilang di dunia ini bukan cuma di Indonesia. Tetapi kalau Anda tidak punya networking dengan surga, semua itu sia-sia. Boleh saja Anda mengaku kenal si A, si B. Boleh saja Anda bilang bahwa si A, si B ini berkuasa dan sebagainya. Tapi satu hal, Tuhan yang punya nafas hidup seorang manusia, ia jauh lebih berkuasa. Sebab itu, kalau Anda boleh saja tidak kenal siapa-siapa di dunia ini, tapi Anda kenal baik Tuhanmu, Anda punya networking yang sangat bagus dengan dia, Anda punya relationship yang luar biasa dengan dia, saya jamin, saya yakin Anda pasti akan berhasil. Anda membuat bisnis apapun, Anda jualan apapun, Tuhan akan memberkati Anda. Itu janji Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, alias tidak mati itu pohon. Daunnya segar. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kalau itu yang kita mau, mari hari ini bangun networking yang bagus dengan Tuhan. Mulai kita ubah mindset kita. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan kita bisa sukses atau tidak. Kalau Anda bergaul dengan Yesus, Anda pasti sukses. Anda harus rela bayar harga untuk membina, membangun hubunganmu dengan Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.